Halo teman-teman, kembali lagi di channel 330. Pada kesempatan ini, kami kelompok 9 yang beranggotakan Khofifah Ami, Hamam, dan saya sendiri, Anissa, dari kelas 330 akan menjelaskan materi akuntansi biaya tentang Activity Based Costing atau ABC dan Activity Based Management atau APM. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai pembahasannya. Selamat menonton. Yang pertama yaitu pengertian ABC. Adalah suatu metode perhitungan untuk aktivitas FOH dan kemudian menetapkan biaya tersebut untuk produk. Metode ABC ini meliputi hubungan antara biaya, aktivitas overhead, dan jumlah produk yang diproduksi. Pada ABC, biaya FOH dialokasikan berdasarkan aktivitas, sehingga lebih akurat dalam penelusuran biayanya dibandingkan dengan sistem costing tradisional. Dalam sistem costing tradisional, biaya yang bisa ditelusuri secara langsung adalah direct material atau DM dan direct labor atau DL. Pada ABC, biaya ditelusuri secara langsung ke produk sebagai biaya, direct material, direct labor, dan sebagian FOH. FOH ini ditelusuri ke beberapa aktivitas dalam proses produksi atau pabrik, tidak sekedar berdasarkan jumlah unit produksi. Pada ABC, alokasi biaya ke produk menggunakan dua step. Yang pertama, alokasi biaya sumber daya ke aktivitas menggunakan resources driver. Yang kedua, alokasi biaya aktivitas ke produk sebagai final cost object, yaitu menggunakan activity driver. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Activity Based Management atau ABM. Pengertian ABM ini adalah penggunaan informasi yang diperoleh dari ABC untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Informasi dari ABC dapat membantu manajemen untuk memanfaatkan kekuatannya. Dengan menerapkan ABC, manajemen harus menyediakan beberapa informasi yang tidak diperlukan pada traditional costing dan memerlukan pengukuran activity cost pool, yaitu total cost tiap-tiap aktivitas yang signifikan. Dalam konsep ini juga harus dipilih activity driver terbaik untuk mengalokasi tiap-tiap activity cost pool. Dengan demikian, ABC menyediakan pandangan baru terkait efisiensi suatu proses. Pada sistem tradisional, hanya mencatat beberapa biaya yang dikeluarkan untuk mengerjakan suatu proses, sehingga tidak memerlukan pengamatan yang mendalam bagaimana suatu proses itu dikerjakan. Tapi, ABM sangat memerlukan informasi bagaimana suatu proses dikerjakan secara detail. Sehingga hal ini membuka peluang bagi manajemen untuk melakukan perbaikan proses produksi atau meningkatkan efisiensi. Tingkatan biaya dan pemicu biaya. Pemicu atau driver adalah basis untuk mengalokasikan overhead cost. Ada dua macam driver, yaitu resource driver dan activity driver. Resource driver ini adalah basis untuk mengalokasikan biaya suatu resource atau sumber daya kepada aktivitas-aktivitas yang menggunakan sumber daya tersebut. Sedangkan activity driver ini adalah basis untuk mengalokasikan biaya suatu aktivitas ke objek biaya seperti produk, pelanggan, atau objek biaya final lainnya. Activity based costing mengenali aktivitas, biaya aktivitas, dan activity driver pada 4 level agregasi, yaitu 1. Level unit, batch, produk, dan pabrik. Nah, ini adalah ilustrasi mengenai 4 level agregasi. Level unit
Biaya level unit adalah biaya yang bertambah seiring dengan kenaikan jumlah unit yang diproduksi. Driver level unit ini atau pemicu dari level unit ini adalah ukuran aktivitas yang berbeda sesuai dengan jumlah unit yang diproduksi. Jadi semua level unit proporsional dengan volume produksinya. Level batch, level agregasi yang lebih tinggi dari level unit. Biaya level batch adalah biaya yang disebabkan oleh jumlah batch yang diproduksi dan dijual. Batch merupakan kumpulan unit-unit produk yang sama yang dihasilkan pada suatu proses produksi. Contoh biaya level batch ini adalah biaya untuk menyetel mesin dan penanganan material. Apabila material dipesan untuk setiap batch, maka biaya pengadaan material termasuk biaya level batch. Jika produk pertama, setiap batch diperiksa, maka biaya pemeriksaan tersebut juga termasuk biaya level batch. Biaya level batch juga meliputi biaya non-produksi. Misalnya, apabila produksi berdasarkan pesanan pelanggan, maka biaya pemasaran dan administrasi untuk pesanan tersebut termasuk biaya level batch. Driver biaya level batch adalah ukuran aktivitas yang berbeda sesuai jumlah batch yang diproduksi dan dijual. Contohnya, jumlah setup hours, dan order produk dan permintaan material. Level produk, level yang lebih tinggi dari batch. Kemudian biaya level produk adalah biaya yang terjadi untuk mendukung terciptanya produk-produk yang berbeda. Biaya-biaya tersebut tidak terpengaruh dengan jumlah unit yang diproduksi atau dijual. Contoh biaya level produk yaitu biaya untuk desain produk, pengembangan produk, pembuatan prototipe, dan lain-lainnya. Kemudian, driver biaya level produk ini adalah ukuran aktivitas yang berbeda sesuai dengan jumlah jenis produk yang diproduksi dan dijual. Contoh, jumlah perubahan desain pro hours, jumlah bagian produk. Kemudian, selain biaya produksi, ada juga biaya non-produksi yang termasuk biaya level produk. Contohnya, biaya paten, riset pasar, dan promosi produk. Kemudian, level pabrik. Level ini adalah level yang paling tinggi. Jadi biaya level pabrik ini adalah biaya yang diperlukan agar pabrik bisa berproduksi. Biaya level ini meliputi biaya sewa, depresiasi, PBB, dan asuransi bangunan pabrik. Drivernya atau pemicu level pabrik ini bisa berupa luas lantai, total biaya konversi, jumlah unit, atau total biaya langsung. Nah, contoh aktivitas, biaya, dan activity driver secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut. Ada perbedaan antara traditional costing dengan activity-based costing system. Pertama, yaitu kita bisa melihat dari cost pool untuk biaya overhead. Jika traditional costing memiliki satu atau banyak, sedangkan ABC system memiliki banyak cost pool untuk biaya overhead. Kemudian bisa dilihat dari jumlah tarif FOH-nya, yaitu tarif factory overhead-nya, yaitu traditional costing memiliki single atau multiple, dan ABC system yaitu multiple. Kemudian basis untuk tarif FOH atau cost drivernya yaitu traditional costing memiliki volume atau resource. Sedangkan ABC system yaitu menggunakan basis volume, resource, dan activity. Jadi perbedaannya ditambah dengan aktivitas. Dan perbedaan terakhir adalah level of cost, yaitu jika traditional costing hanya memiliki unit level, sedangkan di ABC system mempunyai 4 level yang pertama yaitu unit, batch, produk, dan plant atau pabrik. Contoh ilustrasi dari ABC system ini yaitu Dualco memproduksi dua jenis produk yaitu common dan special. Nah, di sini ada direct material cost dan jumlah per unitnya dan totalnya yaitu untuk common dan special yaitu 1.010.000, kemudian direct labor-nya total cost setelah dikalikan dan dijumlahkan antara common dan special yaitu totalnya 1 juta dolar. Kemudian didapatkan total factory overhead yaitu 3 juta setelah
menjumlahkan biaya-biaya dari factory overhead di berbagai departemen, dan akhirnya mendapatkan total manufacturing cost yaitu 5.010.000. Nah, pekerjaan di departemen produksi menggunakan waktu sebagai berikut. 1/7 waktu kerja untuk setup mesin, dan 1/7 waktu kerja untuk mempelajari keterampilan baru karena perubahan desain. Nah, bagaimana alokasi biayanya? Biaya setup dari departemen produksi, kita bisa menghitung 1/7 dikali dengan 1.400.000, sehingga kita akan mendapatkan biaya setup yaitu $200. Kemudian, biaya perubahan desain dari departemen produksi 1/7 dikali $1.400.000, yaitu sama dengan $200.000 juga. Kemudian, ilustrasi selanjutnya di departemen rekayasa menggunakan waktu sebagai berikut. 1/3 waktu kerja untuk setup mesin, dan 1/3 waktu kerja untuk perubahan desain. Alokasi biayanya dari departemen rekayasa untuk biaya setup 1/3 dikali dengan $900.000 mendapatkan $300.000. Nah, untuk biaya perubahan desainnya dari departemen rekayasa 1/3 dikali dengan $900.000 sehingga mendapatkan $300.000 juga. Kemudian, untuk di departemen umum menggunakan waktu sebagai berikut. 3/7 waktu kerja untuk setup mesin, dan 1/7 waktu kerja untuk perubahan desain. Sama juga, dikalikan 3/7 dikali $700, hasilnya $300.000, dan biaya perubahan desain dari departemen umum 1/7 dikali $700.000, hasilnya $100.000. Nah, ini adalah formasi activity cost full-nya. Bisa dilihat dari total factory overhead dari berbagai departemen produksi, rekayasa, departemen umum, totalnya yaitu 3 juta, kemudian kita kurangi dengan biaya dari setup dan ganti desain. Dan dari biaya dikurangi biaya setup dan ganti desain itu totalnya yaitu 1.400.000. Kemudian total factory overhead dikurang dengan biaya setup dan ganti desain itu adalah 1.600.000. Biaya produk menggunakan sistem alokasi ABC atau Activity Based Costing. Tarif FOH-nya dari level batch yaitu 800.000 dibagi 80, maka mendapatkan 10.000 per setup. Sedangkan level produknya yaitu 600.000 dibagi dengan 20 dengan menghasilkan 30.000 per ubah desain. Sedangkan level pabrik yaitu 1.600.000 dibagi dengan 100.000 menghasilkan $16 per direct labor hours. Nah, di sini kita bisa lihat setelah mendapatkan total cost, terus kita sudah mendapatkan juga unit yang diproduksi, maka kita bisa mendapatkan cost per unitnya, yaitu masing-masing dari common dan special, yaitu 43,76 dari common, dan special yaitu $3.610. Nah, biaya produk menggunakan sistem alokasi biaya tradisional. Ini untuk melihat perbedaan antara biaya produk yang menggunakan sistem alokasi biaya tradisional dan yang sebelumnya tadi menggunakan sistem alokasi activity based costing. Ternyata jika kita lihat di sini, cost per unitnya $50 dan yang untuk spesial yaitu $550. Ternyata ketika kita bandingkan dengan sistem alokasi ABC sistem ini, menghasilkan biaya tradisional itu menghasilkan yang lebih besar biaya cost per unitnya. Sehingga perbedaan ini bisa kita lihat dari cost per unitnya. Dan penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita bakal bahas tentang rekonsiliasi. Nah, jadi rekonsiliasi ini kita lakuin karena adanya perbedaan total cost sama cost per unit yang kita dapat dari menggunakan sistem
tradisional dan juga sistem ABC. Nah, jadi bakal aku tunjukin nih. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat ya, untuk sistem alokasi ABC, kita dapat total cost-nya itu untuk produk common 4.288.000 dolar. Terus untuk spesialnya itu 722.000 dolar. Lalu cost per unitnya itu untuk common ada 43,76 dolar. Lalu untuk spesial cost per unitnya itu ada 3.610. Nah, kalau kita lihat sama yang pakai sistem alokasi biaya tradisional, nah ternyata beda nih. Total cost-nya yang common 4.900.000. Total cost-nya yang spesial 110.000. Terus cost per unitnya juga beda. Yang ini 50, yang ini 550. Dan bahkan kalau untuk yang spesial, bedanya itu benar-benar jauh gitu. Yang ini 700, yang ini 110. Yang ini 500, yang ini 3.610. Nah, karena ada perbedaan ini, perusahaan mungkin bakal ngelakuin keputusan yang kurang tepat. Nah, sehingga agar perusahaan dapat melakukan keputusan dengan tepat, kita perlu ngelakuin penyesuaian gitu. Sehingga jika misal perusahaan menggunakan biaya tradisional, nah kalau kita udah sesuai dengan yang ABC, maka perusahaan bisa dapat data yang lebih baik gitu. Oke, jadi kita lanjut aja ke penyesuaiannya atau rekonsiliasi. Nah, jadi gini nih, pertama bakal aku jelasin nih, kalau misalnya sistem tradisional itu hanya menggunakan satu tarif, yaitu cuma DLH doang, direct labor hour. Nah, common kan direct labor hour itu 98.000. Nah, kalau spesial DLH-nya itu 2.000, berarti kan totalnya 100.000. Nah, berarti common itu mengkonsumsi 98% dari total keseluruhan biaya, sedangkan spesial mengkonsumsi 2% dari keseluruhan biaya. Nah, itu kalau pakai tradisional. Tapi kalau kita pakai sistem ABC yang menggunakan 3 tarif, nah ternyata perhitungan tradisional ini kurang tepat. Karena kalau kita menggunakan sistem ABC, yang mana level batch itu ada untuk melihat setup mesin. Lalu level produk itu ada perubahan desain. Lalu level pabrik barulah kita menggunakan DLH. Nah, kalau misalnya kita menggunakan um, sistem ABC untuk level batch-nya, contohnya gini, untuk setup mesin, common itu hanya 40 kali dari 80 kali, sehingga seharusnya alokasinya hanya 50%. Nah, lalu untuk level produk, itu dia melakukan perubahan desain 12 kali dari 20 kali, sehingga seharusnya alokasinya itu 60%. Begitu juga dengan spesial, yang seharusnya itu 50% level produk, level batch, lalu 40% level produk. Nah, karena ada perbedaan ini, kita perlu melakukan penyesuaian. Nah, dan penyesuaian yang perlu kita lakukan itu hanya yang berbeda. Mungkin yang pertama, aku bakal jelasin tentang yang common duluan yang bakal aku rekonsiliasi. Nah, jadi yang pertama, aku bakal buat di sini biaya common menurut traditional costing. Nah, tadi kan di common tuh untuk traditional costing biayanya itu 4.900.000 dengan cost per unit itu 50 per unit. Nah, lalu setelah kita lihat penyesuaian, seperti yang aku bilang tadi, adanya kelebihan gitu. Nah, kalau kita lihat di sini untuk seluruh FOH dianggarkan 98%. Sedangkan seharusnya itu ada berbeda. Nah, jadi seharusnya kan untuk level base 50%, level produk 60%. Nah, berarti harus kita kurangin nih. Nah, berarti kan untuk level base itu udah dianggarkan 98%. Berarti harus kita kurangi 48%. Sehingga perhitungan matematikanya seperti ini. 800.000 yang merupakan total cost dari level batch dikali 98 kurang 50 kan 48. Nah, jadi 800.000 kali 48%. Sehingga kita dapatlah nilai 384.000. Nah, jadi kalau misalnya cost-nya itu kan 98% ya, total di biaya batch yang dianggarkan dari traditional costing. Terus kalau kita kurangin dari jadi pakai 48, hasil pengurangan ini, kita bakal dapat nilainya itu 50. Sehingga sesuailah dengan yang ABC. Nah, lalu selanjutnya kita bakal menghitung yang kelebihan biaya di
level produk. Nah, untuk level produk, tadi kita ngelihat seharusnya dianggarkan tuh 60%. Nah, tapi di traditional costing dianggarkan 98%. Nah, sehingga ada kelebihan. Nah, karena sudah dianggarkan 98%, jadi kita harus mengurangi nih supaya jadi 60%. Kita kurangilah 38%. Dengan cara 98% dikurang 60 kan dapat 38 nih. Terus kita kaliin dengan total cost yang ada di level produk. Sehingga dapatlah nilainya nih, 228.000. Nah, terus pertanyaannya, yang level pabrik kenapa nggak disesuaikan? Nah, level pabrik nggak kita sesuaikan karena dia sudah sesuai. Nah, di level pabrik itu sudah dialokasikan 98% dan sesuai dengan yang ada di traditional costing. Nah, sehingga tidak perlu kita sesuaikan. Yang kita sesuaikan yang hanya yang memiliki perbedaan. Nah, karena ini kelebihan berarti akan mengurangi nilai dari yang tradisional. Nah, jadi yang awalnya 4.900 setelah kita kurangi dengan total penyesuaian itu yaitu 612.000, maka kita dapat total biayanya itu biaya common yang menurut sistem ABC itu ada 4.288.000 dolar. Nah, lalu kalau misalnya kita lihat untuk cost per unitnya, nanti yang 612.000 ini kita bagiin aja sama total unitnya itu 98.000 ya, nanti dapatnya segini 6,24. Nah, terus karena ini kelebihan berarti harus kita kurangin nih. Yang 50 per unit ini kita kurangi dengan 6,24 dapatnya 43,76. Nah, selanjutnya penyesuaian untuk yang spesial. Nah, untuk yang spesial ini sama seperti sebelumnya. Nah, cuman yang bedanya kalau tadi di common itu dia kelebihan, kalau di spesialnya kekurangan. Kenapa kekurangan? Karena yang spesial ini hanya mendapat 2% dari anggarannya. Sedangkan di sini seharusnya 50%, berarti dia kurang 48%. Dan yang ini 40%, berarti dia kurang 38%. Sehingga kita menggunakan di sini kekurangan biaya dia. Nah, di sini dia kekurangan biaya. Pertama, seperti yang sebelumnya kita tulis dulu nilai dari traditional costing spesial 110.000 dan cost per unit 550. Nah, sekarang nih kita buat nih, kita nyari kekurangan biaya. Nah, kan udah dianggarkan 2% nih, berarti kita perlu nyari 48% dengan cara 50% kita kurangi 2%, ya kan? Itu selisihnya kita dapat supaya kita kan dapatnya 2%. Nah, kita kurang 48% supaya jadi 50. Nah, 48% yang pengurangan ini dikalikan dengan 800.000, yaitu total cost dari level batch, terus kita kaliin dapatnya 384. Nah, terus untuk kekurangan biaya di level produk, nah, kita kurang 38%. Nah, maaf tadi yang ini 48% ya kurangnya. Nah, ini 38% kurangnya. Nah, 38% ini kita kaliin dengan 600.000 sehingga dapatnya 228.000 dolar. Nah, setelah itu kita jumlahin. Nah, dapatnya 512.000. Nah, tadi kan kalau yang ini dia itu karena kelebihan jadi harus kita kurang. Nah, sedangkan ini karena dia ini kekurangan berarti harus kita tambah. Berarti 110.000 dolar kita tambahkan dengan 612.000 dolar. Sehingga kita mendapatkan total cost menurut sistem ABC adalah untuk produk spesial itu adalah 722.000 dolar. Nah, dan kalau kita cari cost per unitnya, tinggal dibagi aja sama unit dari spesial, itu 200 unit. Maka kita dapat nilainya untuk tambahannya itu total penyesuaiannya 3.060. Terus kalau misalnya kita jumlahin semua dapatnya 3.610. Mungkin hanya itu dari yang bisa kelompok kami sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang udah menonton video ini sampai akhir. Sebelumnya aku mau bilang kalau mungkin aja di video ini ada beberapa kesalahan ataupun kurang tepat. Di sini kita sama-sama belajar. Kalau misalnya ada yang menurut teman-teman kurang tepat, teman-teman bisa isi di kolom komentar. Jangan lupa like videonya, jangan lupa share ke teman-teman yang lain kalau mungkin mereka butuh. Mungkin hanya itu. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.